Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afimatur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan penganggaran modal serta pengertian penganggaran modal menurut para ahli. Sejarah dan perkembangan penganggaran modal. Sejarah penganggaran modal dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal, periode modern, dan periode kontemporer. Pertama, periode awal tahun 1900 sampai tahun 1950 atau era metode sederhana. Pada masa ini perusahaan masih menggunakan metode yang sederhana dalam menentukan investasi. Metode yang paling sering digunakan adalah payback period, yaitu menghitung berapa lama modal dikeluarkan bisa kembali. Kemudian pada tahun 1920 perusahaan besar seperti General Motors dan DuPont mulai mengembangkan sistem pengendalian keuangan yang lebih baik. Tokoh Alfred P. Sloan juga memperkenalkan konsep Return of Investment atau ROI yang kemudian menjadi dasar metode Average Rate of Return atau ARR. Selanjutnya pada tahun 1951 Joel Dean menerbitkan buku Capital Budgeting. Beliau memperkenalkan konsep time value of money, yaitu bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan. Konsep ini menjadi dasar dalam penilaian investasi. Dua periode modern 1950 sampai 1980. Pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat penting karena mulai digunakan metode yang memperhitungkan nilai waktu uang, yaitu Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Selain itu, para ahli mulai memasukkan analisis risiko dalam keputusan investasi agar perusahaan dapat memperkirakan kemungkinan keuntungan maupun kerugian. Kemudian pada tahun 1977, Stewart C. Meyers memperkenalkan teori real option. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, misalnya memperluas, menunda, atau bahkan menghentikan proyek jika kondisi pasar berubah. 3 periode kontemporer 1980 sampai sekarang. Periode ini penganggaran modal tidak hanya melihat keuntungan di sisi keuangan, tetapi juga mempertimbangkan strategi perusahaan. Pada tahun 1990 diperkenalkan konsep Balanced Scorecard yang menilai investasi dari 4 aspek, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Saat ini perkembangan teknologi seperti big data, artificial intelligence atau AI, dan simulasi komputer membantu perusahaan melakukan analisis investasi dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Pengertian penganggaran modal menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, penganggaran modal memiliki pengertian yang hampir sama. Yang pertama, menurut Charles T. Horgen dan rekan-rekannya, penganggaran modal adalah proses perencanaan investasi jangka panjang pada suatu proyek. Menurut Richard Brealey, Stewart Meyers, dan Franklin Allen, penganggaran modal bertujuan memiliki investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Menurut Ray Garrison dan rekan-rekannya, investasi modal biasanya membutuhkan dana yang besar dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tati Bubuli. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Prosedur Investasi dalam Penganggaran Modal dan Metode Penilaian Kelayakan Investasi. Prosedur investasi dalam penganggaran modal. Tahap pertama, identifikasi proyek. Tahap kedua, pencarian informasi. Tahap ketiga, peramalan. Tahap keempat, evaluasi proyek. Tahap kelima, seleksi dan keputusan. Tahap keenam, implementasi dan audit pasca investasi. Metode penilaian kelayakan investasi. Metode Average Rate of Return atau disingkat dengan ARR. Average Rate of Return atau Accounting Rate of Return adalah metode yang mengukur profitabilitas investasi berdasarkan laba akuntansi, bukan arus kas. Menurut Dury,
2018 ARR dihitung menggunakan rumus ARR sama dengan laba bersih rata-rata tahunan bahagi investasi rata-rata dikali 100%, di mana investasi rata-rata sama dengan investasi awal tambah nilai sisa bahagi 2. Keputusan terima proyek jika ARR lebih besar target ARR perusahaan. Tolak jika ARR lebih kecil target ARR. Metode payback period atau disingkat dengan PP. Payback period adalah metode yang mengukur jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan investasi awal dari arus kas bersih proyek. Untuk arus kas yang seragam, PP dihitung sebagai PP sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Untuk arus kas tidak seragam, PP dihitung secara kumulatif dengan menjumlahkan arus kas tahun demi tahun hingga investasi awal tertutup sepenuhnya. Metode Net Present Value. Net Present Value atau disingkat dengan NPV merupakan metode yang paling direkomendasikan dalam literatur keuangan modern karena mempertimbangkan nilai waktu uang, seluruh arus kas sepanjang umur proyek, dan secara langsung mengukur peningkatan nilai perusahaan. NPV dihitung dengan mendiskonto seluruh arus kas masa depan ke nilai sekarang. NPV sama dengan sigma dalam kurung CVT dibagi 1 tambah R T dikurang CO, di mana CVT sama dengan arus kas bersih pada periode T. R sama dengan tingkat diskonto. T sama dengan periode waktu. CO sama dengan investasi awal. Aturan keputusan NPV terima proyek jika NPV lebih besar dari 0. Tolak jika NPV lebih kecil dari 0. Metode Internal Rate of Return atau disingkat dengan IRR. Internal Rate of Return adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan 0 atau tingkat pengembaliannya yang dihasilkan oleh investasi. Perbandingan metode-metode penilaian investasi. ARR kelebihan mudah dihitung berbasis data akuntansi. Kelemahan mengabaikan TVM dipengaruhi kebijakan akuntansi. Payback period kelebihan ukuran likuiditas dan resiko intuitif. Kelemahan mengabaikan TVM dan arus kas setelah payback. NPV kelebihan mengukur nilai absolut. TVM aditif. Kelemahan memerlukan estimasi biaya modal yang akurat. IRR kelebihan hasil dalam persen mudah dipahami. Kelemahan multiples IRS scale dan timing problem. MIRR kelebihan mengatasi kelemahan IRR. Reinvestment realistis. Kelemahan lebih kompleks dari IRR biasa. Portability Index kelebihan berguna saat retentioning. Kelemahan tidak mengukur nilai absolut dapat menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Reski Syaulia dari kelompok 7 akan memaparkan materi saya, yaitu pertimbangan risiko dalam investasi, inflasi, dan kapital budget. Yang pertama ada pertimbangan
Pertimbangan resiko dalam investasi. Resiko merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari keputusan penganggaran modal. Menurut Damodaran tahun 2012 dalam Investment Valuation edisi ketiga Wiley Finance, risiko dalam penganggaran modal dapat dikategorikan menjadi yang pertama risiko bisnis, variabilitas arus kas akibat faktor operasional. Yang kedua ada risiko keuangan terkait dengan penggunaan utang dalam pembiayaan proyek. Yang ketiga risiko sistematis tidak dapat diversifikasi dan harus dikompensasi melalui premi risiko dalam tingkat diskonto. Selanjutnya ada teknik analisis risiko yang digunakan meliputi yang pertama analisis sensitivitas, yang kedua analisis skenario, selanjutnya ada simulasi Monte Carlo, ada juga risk adjusted discount rate, yang ketiga certainty equivalent approach. Selanjutnya inflasi memengaruhi arus kas dan tingkat diskonto dalam capital budget. Ada dua pendekatan, nominal menggunakan arus kas dan tingkat diskonto nominal. Selanjutnya real menggunakan arus kas dan tingkat diskonto real, keduanya memberikan hasil yang sama jika digunakan secara konsisten. Kesalahan yang harus dihindari adalah mencampurkan arus kas nominal dengan tingkat diskonto real atau sebaliknya, karena dapat dihasilkan perhitungan NPV yang keliru. Inflasi juga memengaruhi nilai tax silen dan kebutuhan modal kerja perusahaan. Kesimpulannya, capital budget sangat penting untuk menentukan kelayakan investasi jangka panjang. NPV (Net Present Value) merupakan metode penilaian investasi yang paling baik karena memperhitungkan nilai waktu uang dan peningkatan nilai perusahaan. Analisis risiko dan real operation membantu menghasilkan keputusan investasi yang lebih tepat. Inflasi harus selalu diperhitungkan secara konsisten agar hasil analisis investasi akurat.